Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani, NPM 234120060. Dalam video ini saya akan membahas materi rencana dan tujuan organisasi pada mata kuliah pengantar manajemen. Rencana dan tujuan organisasi. Rencana dan tujuan organisasi adalah proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan terdiri dari dua unsur penting, yaitu tujuan dan rencana itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, dan pastinya perencanaan yang disusun harus sesuai dengan tujuan tersebut. Proses perencanaan umumnya selalu melalui 4 tahapan, yaitu menetapkan sasaran atau tujuan, membantu manajer untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan organisasi yang terjadi, membantu identifikasi permasalahan penting yang terjadi, dan memahami gambaran secara keseluruhan operasional organisasi. Peran tujuan dan rencana dalam proses perencanaan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Dan yang kedua itu ada rencana. Rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Tujuan perencanaan. Tujuan dari perencanaan yaitu 1. Menghindari pekerjaan rutin dan memperkecil kejadian mendadak. 2. Menggariskan strategi, kebijaksanaan, dan program sehingga delegasi wewenang untuk bertindak diperlancar dan kepastian terjamin. Yang ketiga, dipilih metode kerja yang paling baik karena pimpinan mempunyai lebih banyak waktu. Yang keempat, peningkatan kinerja, dan yang terakhir atau kelima yaitu memfokuskan kegiatan hingga efisien dan efektif. Persyaratan perencanaan. Terdapat 5 persyaratan perencanaan, yaitu yang pertama faktual atau realistis, yang kedua logis dan rasional, yang ketiga fleksibel, yang keempat komitmen, dan yang terakhir komprehensif atau menyeluruh. Yang pertama itu ada faktual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga, fleksibel. Perencanaan diharapkan mampu beradaptasi dalam perusahaan di mana yang akan datang, tetapi tidak berarti planning dapat kita ubah seenaknya. Yang keempat itu ada komitmen. Komitmen dapat dibangun apabila seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dan yang terakhir ada komprehensif atau menyeluruh. Artinya, menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. Perencanaan tidak hanya terkait dengan bagian yang kita jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Hubungan antara rencana dan tujuan. Dalam beberapa jenis tujuan itu terdapat 3 tujuan, yaitu tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Yang pertama itu ada tujuan strategis, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3 hingga 5 tahun bahkan lebih. Yang kedua ada tujuan taktis, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah, relatif lebih singkat dari tujuan strategis, biasanya antara 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga ada tujuan operasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua, dari segi keluasan dan waktu, rencana dapat dibedakan menjadi 3,
yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Yang pertama ada rencana strategis. Rencana strategis atau jangka panjang adalah rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada rencana taktis. Rencana taktis atau jangka menengah adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir ada rencana operasional. Rencana operasional atau rencana jangka pendek adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Cukup sekian video pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.